Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Pelatih Kampung. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang LED. Masih lanjutan dari materi kemarin atau konten kemarin. Ini LED paralel maupun LED negatif. Untuk memperjelas dari berbagai pertanyaan, khususnya Anda yang masih pemula, saya jelaskan di sini. Perbedaan LED negatif, LED LED paralel dan LED seri. Jadi LED seri atau lampu-lampu yang di pasaran itu hanya ada dua, saudara-saudara. Ada paralel, ada seri. Baik itu LED DC maupun LED AC. LED DC maupun LED AC dipola dengan LED pola rangkaian seri dan paralel. Oke, paralel itu maksudnya piye to, Mas? Paralel itu seperti ini loh, bro. Jadi dari sisi susunannya di sini saya gambarkan ya. Ini ada positif sebagai inputan dari DC ataupun AC ya. Ini negatif, kalau ini DC rangkaiannya tidak dianggap itu aja. LED DC ada positif, ada negatif. Ini strom masuk dari driver. Dari driver seperti ini ya. Masuk sini ini. Terus perjalanannya dari sini, bro. Positif ini seret. Ini namanya LED seri, di seri, bro. Nek mati satu ini, yang satu ini mati, ya wes mati total, kan pedot nggak nyambung. Nah, solusinya piye, Mas? Ada solusinya dicuplek, ditindih T0, ya udah nyala lagi. Ada yang diganti satu, nyala lagi. Seperti itu, seri. Nah, seperti ini kekuatannya satu LED ya, rangkaiannya kekuatannya satu LED ini. Jadi misalkan kekuatan ini 120 mA. Ya hanya itu. Kalau misalkan dorongan dari driver dari mesin itu ampernya up atau misalkan 180 ampere bebannya, padahal kapasitas bebannya 120 mA, maka dalam waktu yang sebentar dia akan putus. Itu ya. Jadi bisa karena ampernya terlalu lemah atau panasnya terlalu berlebihan, rusak juga. Ini yang pertama. Jadi Anda harus memahami ini. Ini konsep dasar dari semua lampu LED, modelnya seri dan paralel. Semua digabungkan. Seri, paralel. Ini kebetulan seri. Apa ada yang menggunakan kayak ini? Ada banyak ya. LED 20 watt ke bawah biasanya polanya seperti ini. Ya, seperti ini. Saya contohkan. Ini LED AC, tapi rangkaiannya di pinggir-pinggir itu. Ini menggunakan LED yang sebenarnya seri. Baru diakali seperti ini. Dan di sini juga saya sampaikan data ya, data dari pengamatan saja. Ketika nanti kita ngasih jameran paralel kayak gini, upayakan lebih dari minimal 5 mata LED atau 4 mata LED. Karena kalau nanti 3, 4 ke bawah itu nanti drop. Ampernya dari driver drop, akhirnya tidak sesuai dengan tidak maksimal, nyalanya tidak maksimal, daya yang digunakan belum maksimal. Nek cara pit motor ngono sebelum top itu sudah nyedot, jadi nggak bisa maksimal tenaga dorongnya dari driver. Harus sesuai, maksimalnya berapa titik? 5 titik itu baru bisa maksimal. Di paralel sudah bisa maksimal. Itu yang pertama, seri. Yang kedua paralel. Seri paralel ya, ini rangkaian jenis seri paralel ini, saudara-saudara. Sini positif, sini negatif. Biasanya ini tarik ke sini, yang kutub ini dipecah jadi dua, kutub negatif. Yang positif tarik ke bawah ini juga ada dua. Serat ditarik sini, serat ditarik sini. Makanya terkadang ada lampu kok empane gur separuh toh, Mas, nyalane gur separuh. Nah, karena rangkaiannya seperti ini. Jadi dari kutub positif ini ditarik nganan, ketemu negatif di atas ini. Ditarik ngiri, ketemu negatif di sini. Kalau ini putus satu, maka yang nyala hanya ini. Kalau hanya nyala ini, kan ini 120 mA, ini 125 ampere. Kalau didobel, ini kekuatannya menjadi 240 mA. Jadi lebih bakoh, lebih kuat ya, lebih kuat untuk daya tahan kit rangkaiannya.
Tapi kalau udah putus satu, biasanya ini juga ikut sebentar ikut putus karena terlalu kuat voltase atau ampere dorongnya dari driver yang tidak berubah. Ya, dari sini. Makanya biasanya yang putus itu di dua jalur ini ada dua titik mata LED. Satu putus, ini juga putus. Mengapa? Karena seimbang, begitu putus ya putus. Seperti rating itu loh bro, rating motor kita. Nek satu putus, kayak ndang ora diganteni. Biasanya yang satunya juga ikut putus. Belakang putus, nanti tinggal satu di depan. Bebannya di satu itu ya putus. Biasanya kan kalau rating iri, dua-duanya nyala, di depan nyala, di belakang nyala. Kalau di belakang itu mati, nggak segera diganti, yang depan pun ikut mati. Karena apa? Ya dorongnya terlalu besar, ampere masuknya terlalu besar. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, tak go atau kopit barang. Yang ketiga, cepat wae. Jelasnya suwe-suwe ke jenuhi ya Mas. Itu. Yang ketiga, ini pola model Philips ya. Model Philips ya sebenarnya sama ya dengan di sini ini. Ini kombinasi. Jadi kombinasi rangkaian dari seri paralel. Jadi yang seri ini loh, Bro. Seri paralel. Ini yang ketiga ini beda lagi ya. Seri paralel ini ya. Yang ketiga ini seri paralel dan modelnya dua-dua. Ini maksudnya dua-dua. Ini positif ini tarik ngiri ya. Tarik ngiri ketok ora iki. Ini 1 2 ini kemudian digaris di paralel, ditarik munggah lagi 1 2 tarik ini. Kalau ini putus biasanya 2 ini. Ya, di LED AC yang model BM maupun BMX itu seperti itu. Nah, ini kan ketok toh. Ada yang nggak bisa melihat jalurnya di. Iki lho jalurnya ketok lamuk-lamuk iki lho di bawahnya kan 2 2. Jadi nek mati sekali putus ya loro iki mati seperti itu karena modelnya seperti apa? Seperti yang saya gambarkan ini. Nah, ini 1 2 tapi kali 2. Ini modelnya seri tapi paralel. Jadi kalau ini kekuatannya 120 mA, maka yang 2 ini berarti 240 mA. Belum ke bawahnya. Bawahnya juga ada. Bawahnya piro Mas? Ya sama dengan ini. Jumlah LED-nya juga sama karena seimbang. Kalau ini 400 piro tahun? 240, yang bawah juga 240. Didorong dengan driver yang 300 mA. Ya, itu maksimal. Maka yang kalah yang sering jebol di Philips itu driver yang up, yang Philips lama loh ya, bukan Philips sekarang ini. Yang Philips lama yang 14 watt setengah itu modelnya kepleannya seperti ini, itu yang kalah yang sering itu drivernya karena ininya mata LED-nya ampernya kuat gede, pendinginnya ya jos. Jadi ini yang kalah hampir 99% yang kalah di Philips ini adalah drivernya. Kalau sekarang piye Mas sing nek saiki rata-rata yang jebol LED. Ya, itu pikirin dewe ya, simpulno. Ini dari apa yang saya sampaikan ini sebenarnya sudah cukup data untuk membuat LED kita berkualitas. Oh berarti mau saya kuatkan apanya? Saya kuatkan ampere LED-nya, saya kuatkan drivernya, saya kuatkan casingnya. Udah, itu udah bakoh LED produk kita. Jadi pahami konsep dasar ini untuk menghasilkan kualitas yang betul-betul jos. Nah, itu. Oh ya, satu lagi tambahan. Nek rodok kesuwen ya di skip aja ya ini. Ini penting. Modelnya seperti ini, Lur. Ini 40 watt, ini 22. 1 blok, 2 blok, 3 blok, 4 blok. Endi to Mas rangkaiane? Jalure ngisor kuwi lho. Lamuk-lamuk wong aku esuk saya nameti dadak metani ya. Diring ning ngiwa, diring ning endi iki jalure. Ya seperti itu. Nek wis apal, oh iki jalure. Set. Maksud saya adalah ini 40 watt hanya dijadikan satu jalur. Seret naik serik. Kalau kita pola seperti Philips, rangkaian Philips yang dulu itu ya, seperti ini. Wes jos banget ini. Kekuatan kepleane ini jos. Ya, kekuatan mata LED-nya. Tapi kekuatan mata LED saja nggak cukup bikin awet saudara-saudara. Kalau
pendorongnya juga mantap, dan pendinginannya kurang bakoh. Artinya serapan dinginnya kurang maksimal. Ya tetap cetor, mata. Harus ademnya ya. Makanya di lampu-lampu LED itu sekarang yang mahal-mahal itu di bawahnya dikasih kipas. Lampu motor itu loh. Karena apa? Harus seimbang pendinginan, ampere sama kekuatan mata LED itu seimbang sehingga bisa betul-betul maksimal. Oke, itu saja. Barangkali penjelasan saya bisa sedikit memberi gambaran khususnya bagi teman-teman yang masih pemula. Terima kasih. Ya, urung subscribe ya subscribe ya sepiro abot ya. Saya tidak minta ya, saya tidak minta, tapi berikan sesuatu di mana kita berada. Kalau mengambil manfaat apalagi. Kalau ada sesuatu yang bermanfaat silakan dukung. Walaupun jarang-jarang sowan, jarang-jarang hadir. Oh ini bermanfaat, oh ini bagus. Dukung aja, oh enggak, bayar aja. Subscribe. Saya enggak minta, Anda enggak subscribe juga enggak apa-apa, silakan ambil. Tapi bagian dari di mana saja kita hadir, kalau bisa memberikan sesuatu, itulah peluang kita. Oh saya kok ngobrol kayak gini, ngomong-ngomong kayak gini, oh ternyata ada manfaatnya. Ya banyak orang saya kasih sesuatu yang merasa bermanfaat. Walaupun saya enggak meminta pun subscribe ya, karena saya enggak memberikan sampah saudara. Saya berikan sesuatu yang betul-betul bermanfaat, yang betul-betul saya saya berikan, dan tidak hanya di online ya, di warung, di toko. Bagaimana saya bisa memberikan solusi? Kita ketika bisa hidup dengan memberikan solusi di masyarakat, di konsumen, peluang itu akan betul-betul berdatangan. Yakin, maka biasakan dimanapun menjadi problem solver, menjadi solusi, memberikan sesuatu, bukan hanya untuk mendapatkan sesuatu, hadir untuk memberikan sesuatu. Maaf, ini ngalor itu loh mana? Pelatih kampung ngobrolin raja saya kira di subscribe ini enggak, saudara-saudara. Itu bagian dari terserah saja. Ini bagian dari nanti konten yang akan datang saya akan review. Kalau ini bentuknya ember saya seperti ini. Ya insya Allah mudah-mudahan ada kesempatan. Ini saya buatkan lagi dengan lebih jelas. Harapan saya nanti saya review ini, alat saya ini, Anda bisa mendapatkan gambaran yang jelas. Apa Thomas yang di dalamnya itu? Terus nanti seperti apa? Ya, nanti mudah-mudahan bisa saya jelaskan detail di konten yang akan datang. Insya Allah masih ada beberapa PR ini sebenarnya dari pertanyaan, masukan dari teman-teman yang merasa membutuhkan sesuatu yang terkait dengan masalah perlampuan. Yang masalah aki, mohon maaf ya, ini saya belum membuat konten perakian. Ini masih lampu sing rame sik lampu arep bodoke lampu aki cepak anyar ya. Bayar. Itu saja ya teman-teman, sudah 13 menit. Matur suwun, terima kasih telah hadir. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang membuat kurang berkenan. Lebaran tinggal 1 pekan lagi. Di akhir Ramadan ini mari kita isi dengan isian terbaik. Saya mengajak, saya mendoakan mudah-mudahan teman-teman senantiasa mendapatkan keberkahan, kemudahan dalam belajar, keberkahan dan usaha, kebahagiaan dunia, kebahagiaan di akhirat, dan manfaat yang penuh. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya untuk manusia yang lain. Semoga kita bisa memberi manfaat yang sebanyak-banyaknya sebagai bekalan nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.